Kita akan membahas tentang air. Kita akan membahas tentang babul ma'i. Masih bab thaharah, kita akan membahas tentang air. Salah satu alat thaharah yang sering digunakan yaitu air. Apa? Adapun itu air qalilun wa katsir. Air itu terbagi dua, ada qalilun, air yang sedikit, wa katsirun, air yang banyak. Terbagi berapa? Air terbagi berapa? Mana yang jawab? Air itu terbagi dua. Qalilun yang pertama air yang sedikit, wa katsirun yang kedua air yang banyak. Qalilun, adapun yang disebut dengan air sedikit, madunal kullataini, yaitu air yang kurang dari 2 kulah. Bapak bertanya, air ini suci? Boleh diminum juga. Boleh nggak ini dipakai untuk berwudu? Boleh, karena ini suci. Air yang ada di aqua ini, di gelas aqua ini disebut dengan ma'un qalil, disebut dengan air yang sedikit. Yang disebut dengan air yang sedikit tadi adalah dunal kullataini, yaitu air yang kurang dari 2 kulah. Al-katsir, adapun yang disebut dengan air yang banyak, kullataini, yaitu air 2 kulah, fa'aksar atau lebih. Nih, kalau tadi air yang ada di aqua, di galon, di ember, itu adalah air yang sedikit, kurang 2 kulah. Yang disebut dengan ukuran 2 kulah itu air yang banyak. Kalau diukur, misalkan tempatnya itu ya kurang lebih lebarnya 1,5 meter atau 2 meter, dalamnya 1,5 meter, itu termasuk air yang banyak. Walilu, adapun air yang sedikit, najasu biwuqu'in najasati fihi. Air yang sedikit bisa dikatakan najis atau hukumnya najis apabila disebabkan air tersebut kena najis. Wa illam yataghayyar, walaupun dia tidak berubah. Air aqua disebut dengan air yang sedikit. Ini asalnya adalah air tahirun mutahhir, yang suci dan mencucikan, bisa diminum, bisa juga untuk bersuci seperti berwudu. Nah, air ini akan berubah menjadi najis apabila air ini
terkena dalam najis. Contoh, ada di gelas aqua ini suci dan mensucikan, ini bisa berubah menjadi najis apabila air ini terkena najis. Contoh najis apa? Misalkan kotoran cicak, kotoran tikus, air yang sedikit ini terkena kotoran tikus, terkena tai ayam, maka air ini bukan suci lagi, tetapi air ini menjadi air yang kotor dan najis. Apalagi yang termasuk najis? Darah, nanah. Air ini terkena darah, terkena nanah, maka air ini menjadi air yang najis. Atau terkena kotoran cicak yang kecil, walilam yatakoyar, walaupun air ini tidak berubah, kalau air yang sedikit kena najis, maka hukumannya najis. Wal kasir, adapun air yang banyak, la yatanazzas, apabila air tersebut tidak najis, walaupun terkena najis, kecuali illa idza taghayyara, air tersebut berubah. Apa? Oh, rasanya, walau warihu dan baunya. Yang satu pula, air yang banyak tersebut di kolam, air di lautan, air di sungai, air tersebut kena najis tidak berubah najis, kecuali air tersebut berubah. Berubah apa ya? Berubah rasanya, berubah warnanya, dan berubah baunya. Contoh, orang yang gede terkena najis. Najisnya apa? Sapi mati. Sapi tersebut mati di kolam, maka airnya berubah menjadi hitam, baunya bau pakai, warnanya jadi merah, maka air tersebut walaupun banyak, tapi karena berubah, karena najis, berubah warnanya, berubah rasanya, maka air tersebut hukumnya najis. Boleh nggak dipakai wudhu? Tidak boleh. Boleh nggak dipakai mandi? Tidak boleh. Boleh nggak diminum? Tidak boleh, karena hukumnya najis. Itulah tentang air. Mudah-mudahan kalian bisa tahu pada air yang suci mensucikan, pada air yang kena najis yang tidak bisa mensucikan dan tidak boleh. Baiklah, ini kita dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana